hari ini luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Laskar Kristus, yes. Oke, kita angkat jari telunjuk kita panggil musik kita. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan di depan dada. Kita bernyanyi senang-senang. Kita bernyanyi. Dengar ia panggil nama saya. Dengar ia panggil nama saya. Dengar ia panggil namamu. Dengar ia panggil nama saya. Juga ia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ulang tahun dalam 1 minggu ini, kami undang bangkit berdiri. Dan buat orang tua kami, boleh juga amanginang bangkit berdiri di tempatnya. Oke? Oke adik-adik kami, kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, silakan duduk. Kita buka buku nyanyian kita nomor 550. Kita berdoa memulai acara ibadah kita. Ayat 1. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan, ibuku yang letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan berdoa. Ambil sikap doanya, duduk yang rapi, tunduk kepala, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan segala berkat-berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Hingga pada siang hari ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Bapak, ini kami anak-anak sekolah minggu, mau memuji dan muliakan namamu lewat ibadah kami online di rumah masing-masing. Bapa, Engkaulah selalu berkati kami, Engkau selalu menemani kami. Kiranya kebaktian kami, kiranya puji-pujian kami, kiranya doa kami dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Bapa kami yang di surga, memohon padamu Tuhan, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak Tuhan memuji dan memuliakan namamu, agar kami layak Tuhan menerima berkat-Mu yang lebih lagi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Iya, adik-adik,
buku nyanyiannya diambil, kita mulai ibadah kita. Dibuka buku nyanyiannya nomor 822 ayat 1 dan ayat 2. Ayat yang kedua nanti semua bangkit berdiri ya dek. Nomor 822. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak silahkan duduk. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-7 dan maksudnya. Anak-anak bisa buka katekismusnya. Kita sama-sama bacakan titah yang ke-7 dan maksudnya. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi. Dibuka buku nyanyiannya nomor 432 ayat yang pertama. Semua bangkit berdiri. 432 ayat yang pertama. Aku
Anak sekolah minggu, marilah kita meminta pengampunan dosa kita. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi. Dibuka buku nyanyiannya nomor 783 ayat yang ke-6. 783 ayat yang ke-6. Anak-anak kami, epistel kita untuk bulan ini adalah minggu terakhir dalam bulan Agustus. Inang harap semua anak-anak sekolah minggu sudah hafal dengan ayat bulanannya. Yang belum hafal, kamu bisa buka Alkitabnya. Ayat bulanan kita tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat yang ketiga. Sambil bangkitnya berdiri, adik. 471 ayat yang ketiga. Marilah kita mengaku iman kita bersama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Kita mendengarkan warta anak sekolah minggu. Ya, adik-adik dengar-dengaran ya. Warta kita yang pertama yaitu minggu depan kita masih melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Jadi buat adik-adik sekolah minggu yang melakukan ibadah online di rumah harus melakukan ibadah online dengan tertib, berpakaian rapi, membuka Alkitab dan buku nyanyian. Oke, yang ketiga, minggu depan kita sudah masuk ke bulan September. Berarti ayat bulanannya adalah ayat bulanan yang baru. Ayat bulanannya tertulis disiapkan dulu buku Alkitabnya, tertulis di Lukas 14 ayat yang ke-13. Lukas 14 ayat yang ke-13 sudah dibuka? Iya, diikuti tante ya, yang isinya seperti ini. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dihafal ya adik-adik, meskipun gak ibadah di gereja harus tetap dihafal. Oke, demikian warta pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dibuka lagi buku nyanyiannya nomor 694 ayat yang kedua. 694 ayat yang kedua. Iya, anak-anak kami yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami meskipun ibadah dari rumah. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Apa kabar? Iya, Inang harap kalian semua sehat-sehat selalu. Hari ini kita bertemu kembali dengan Inang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itu tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu pasal 13. Pasal 13 dibuka Alkitabnya, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Iya, anak-anak kami boleh buka, boleh mendengarkan ya. Silakan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inang akan membacanya.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekalian, hari ini Inang akan menceritakan sebuah cerita yang baru tentang kisah anak yang berperilaku tidak baik. Dalam suatu desa ada anak-anak, boleh dikatakan hampir semua anak-anak itu anak yang malas belajar. Nilai di sekolah itu rata-rata 60 ke bawah. Coba bayangkan, kalau nilai 60 ke bawah puas enggak kita? 60, 70, mungkin 70 saja pun kita tidak puas ya. Tidak puas. Kalau 80 sudah puas, sudah mulai ya, sampai ke 100. Nah, anak-anak tadi kebiasaannya tadi dia malas belajar. Dan mereka hanya bermain, bahkan sampai larut malam. Tahu tidak? Orang tuanya sudah menegur, "Nak, kamu harus belajar dong di rumah." Tapi si anak tidak mengindahkan. Mereka tidak dengar, yang penting main saja. Selain itu, mereka malas belajar, ternyata mereka juga suka membuat kegaduhan dengan anak-anak di sekitar mereka. Nah, anak-anak, suatu hari kepala desa yang ada di desa mereka mendengar, wah, akan datang seorang raja beberapa waktu untuk kedepannya, mau memberikan sebuah hadiah yang istimewa kepada anak yang baik hati, kepada anak yang rajin belajar. Lalu si kepala desa menyampaikan itu kepada anak-anak. Dan secara spontan tadi yang anak itu malas belajar, suka bermain, mereka tidak mengindahkan ucapan orang tuanya, mereka tiba-tiba berubah sikapnya. Mereka jadi baik, rajin belajar. Nilai mereka yang tadinya 60 bahkan hampir 100. Bangga, orang tuanya bangga. Tadi yang anak itu suka bermain-main sampai larut malam, tidak lagi. Ada waktu bermain, ada waktu belajar. Tadi yang anak itu suka berkata yang kasar kepada orang tua, teman, atau siapa saja yang mengingatkan, mereka jadi bersikap sopan, lembut. Anak-anak kami, singkat cerita, si raja tadi pun datang. Dan kepala desa mengumpulkan anak-anak itu di lapangan. Ketika mereka berkumpul, lalu si raja bertanya, "Wahai anak-anak yang ada di desa ini semuanya,
Siapakah di antara kalian anak yang baik hati dan rajin belajar? Saya raja, semua angkat tangannya. Saya raja. Siapakah di antara kalian yang mau saya berikan hadiah istimewa? Langsung mereka dengan semangat, saya raja, saya mau hadiah istimewa itu. Nah, anak-anak kami mendengar itu, si raja pun semangat. Lalu dia panggil anak buahnya, tolong ambilkan hadiah itu, hadiah istimewa untuk anak ini. Lalu anak buahnya pergi mengambil hadiah itu. Ketika dia datang, ternyata dia tidak bawa hadiah itu. Lalu anak buahnya membisikkan pada raja, oh raja, ternyata hadiahnya ketinggalan di istana. Lalu si raja pun menyampaikan, wahai anak-anak desa semuanya, hadiah yang saya janjikan itu tinggal di istana. Mendengar itu anak-anak itu kecewa. Mereka bersorak, dasar raja pembohong, dasar raja pembohong. Mereka berteriak keras, dasar raja pembohong, katanya. Lalu mereka melempari si raja tadi dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, anak-anak kami sekalian, patut enggak dicontoh perbuatan anak-anak desa tadi? Tidak pantas untuk dicontoh, ditiru, sikap yang tidak baik, berkata kasar, melakukan kejahatan, melempari si raja orang yang lebih tua dari mereka. Itu tidak baik. Kalaupun si raja itu tidak bawa hadiah istimewa kepada mereka, karena raja itu lupa mungkin. Anak-anak kami, lalu anak-anak itu pun pergi meninggalkan raja itu. Mereka pergi. Tapi ketika raja berpaling, ternyata dia melihat ada seorang anak yang ada di tengah-tengah lapangan itu tertunduk. Lalu si raja berusaha mendekatinya. Nak, kok kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak ikut bermain bersama temanmu? Kalaupun kamu anak yang baik, anak yang pintar, anak yang rajin belajar, di sini saya tidak mempunyai hadiah untukmu, nak, katanya. Raja, kata si anak tadi, saya tidak mau hadiah. Saya hanya mau menjadi anak yang baik hati, anak yang rajin belajar. Itu saja raja, katanya. Mendengar itu si raja terharu. Dia sampai menangis. Lalu dia memeluk si anak tadi. Lalu atas seizin orang tua dan kepala desa, si anak tadi mendapat hadiah yang istimewa. Dia diangkat menjadi anaknya. Dia dibawa ke istana raja. Dia disekolahkan di sana. Bangga tidak? Bangga. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa yang mau kita petik dari kisah cerita yang Inang sampaikan tadi? Tentu anak-anak kami semua, kita mau kita bertemu dengan raja seperti tadi kan. Siapa raja kita? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah raja yang agung, sang penyelamat, sang kehidupan kita. Kita mau bertemu. Tetapi anak-anak kami sekalian, ketika kita mau bertemu dengan raja yaitu Yesus Kristus dalam penantian kita, ternyata kita harus memperbaharui diri dengan merubah sikap, merubah perilaku kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Itu makanya dalam cerita kita hari ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, saatnya telah tiba, kamu bangun
dari tidur. Bangun dari tidur. Bisa jadi anak-anak yang dengar firman Tuhan ini ada yang baru bangun dari tempat tidurnya ya, nggak mandi mungkin. Ibadah online kok nggak ada yang lihat. Ada yang sambil jalan-jalan mungkin, sambil dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, hai anak-anak sekolah minggu, telah tiba waktunya saatnya kamu bangun dari tidur. Bangun dari tidur, apa artinya? Kita harus bangkit, meninggalkan sifat malas kita. Kita harus tinggalkan hal yang tidak baik itu. Kita harus melihat ke depan. Bagaimana Yesus yang menyelamatkan kita. Bagaimana Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita. Bagaimana Yesus yang setiap hari memberikan napas kehidupan bagi kita semua anak-anaknya. Caranya bagaimana? Firman Tuhan hari ini bisa kita lihat hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tinggalkan hal-hal yang gelap. Kita lihat cerita di atas tadi. Apa perbuatan gelap yang dilakukan oleh si anak tadi? Iya, mereka melempari raja dengan batu atau benda-benda yang ada di sekitar mereka. Itu bukan perbuatan anak Tuhan. Itu tidak baik. Apalagi perbuatan kegelapan. Ada dengki, sombong, atau iri hati. Tinggalkan itu semuanya. Itu tidak boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, di sana dikatakan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Tentu kita masih ingat khotbah kita 3 minggu yang kebelakang ya. Itu 2 minggu berturut-turut berbicara tentang terang ya. Ini di sini dikatakan memperlengkapi diri dengan senjata terang. Nah, anak-anak kami, kalau kita pergi sekolah, kita bawa perlengkapan senjata kita kan? Apa itu? Ada buku, alat-alat tulis, semua kita perlengkapi diri kita kalau mau ke sekolah. Nah, perlengkapan orang-orang Kristen apa itu? Perlengkapan senjata perang kita yaitu firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Anak sekolah minggu diingatkan, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan. Jangan ketika firman Tuhan disampaikan, kalian jalan-jalan di rumah, kalian bercerita-cerita sama ibu, teman, abang, kakak, adik, atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Oh, itu tidak baik. Karena kenapa? Firman Tuhan itu adalah kehidupan kita. Firman itu sendiri adalah Allah. Nah, anak-anak kami, dengan firman Tuhan kita akan bertumbuh secara rohani. Kita akan semakin dewasa, kita akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, mari kita lihat anak-anak kami, marilah kita hidup dengan sopan. Nah, ini yang perlu penegasan bagi kita. Marilah kita hidup dengan sopan. Anak-anak kami, coba ingat-ingat. Kita sopan gak sama orang tua kita ketika berbicara? Sopan gak ketika kita berhadapan dengan teacher kita? Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih besar? Apakah kata-kata kita sopan? Ataukah kata-kata kita kasar? Apalagi sama orang tua ketika disuruh, nak belajar dulu. Mama ini belajar terus. Dia marah-marah sama orang tuanya. Benar gak seperti itu anak sekolah minggu? Kita harus hargai orang tua. Kita harus hormati mereka. Kita sayangi abang kita, kakak kita atau adik kita. Berbicara dengan sopan.
Jangan seperti anak dalam cerita di atas tadi. Mereka tidak berbicara dengan sopan sama raja tadi. Mereka katakan, dasar raja pembohong, dasar raja pembohong. Tidak benar kan? Seorang anak berbicara seperti itu sama orang tua. Tidak bagus seperti itu. Harus dirubah sikapnya. Lalu yang terakhir yaitu membuang perselisihan dan iri hati. Itu identik atau sama dengan pertengkaran. Kalian bertengkar enggak dengan abang atau kakak atau adiknya di rumah? Mungkin gara-gara ada perbedaan. Masa si adik lebih banyak jatahnya dari aku? Masa uangnya lebih banyak dikasih daripada aku? Nah, dengki, iri hati. Dia suka iri. Gak boleh ya. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling hidup menyayangi. Nah, anak-anak kami, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, yaitu anak-anak sekolah minggu, supaya kita hidup penuh dengan kebaikan. Di sini ada Inang tuliskan ya. Nanti coba ini dilihat. Inang tuliskan ada di sini berkata-kata kasar, ada berkata bohong, suka marah, terus ada kecanduan gadget, terus suka dendam, iri hati. Ini adalah sifat-sifat yang berbau dengan kejahatan atau bisa dikatakan kegelapan yang pertama tadi. Jadi tugas kita ketika kita sudah mendengar firman Tuhan adalah yang pertama, hari ini dalam 1 minggu ini itu harus terlihat, orang tua kita melihat terlebih Tuhan karena dia sangat menyayangi anak-anak sekolah minggu yang mau berubah, yaitu berkata lemah lembut. Coba bicara yang baik, sopan ketika meminta atau apapun itu. Berbicara yang sopan, yang lembut, terus berkata jujur. Kamu mau apa? Jujur. Jangan bohong, rajin belajar, terus sabar. Ada lagi rendah hati, pemaaf, dan murah hati. Ini yang harus kita kerjakan 1 minggu ini sesuai dengan firman Tuhan kepada kita semuanya, terlebih anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan, yang disayangi oleh orang tua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana firman-Mu mengajari kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu berkata dengan jujur, berbicara dengan sopan, tidak kasar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu menemani kami kemanapun kami melangkah. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Disiapkan persembahannya. Sambil dibuka buku nyanyiannya nomor 720, ayat 1 dan ayat 3, ayat 1 dan ayat 3, ayat yang ketiga nanti semua bangkit berdiri ya, Dik. 720.
Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.